Adegan bermula di sebuah gedung pengadilan di Meksiko. Seorang pria gagah yang bernama Carlton yang diperankan oleh aktor film action yang bernama Scott Adkins masuk ke dalam gedung dan berhasil lolos tanpa adanya gangguan sama sekali. Kemudian entah apa masalah yang dimiliki Carlton, ia menghajar dua pria yang ada di lift tersebut. Saat keluar lift, beberapa pria mencoba untuk menghentikan langkahnya. Namun karena kemampuan berkelahi mereka tak sebanding dengan taekwondo milik Carlton, hingga mereka berempat pun akhirnya kalah dan tumbang tak berdaya. Kemudian Carlton melanjutkan langkahnya dan membuka pintu yang ternyata di balik pintu tersebut, beberapa bos mafia tengah bersantai dengan para bidadari penghiburnya. Dan karena si Carlton ini berperawakan tidak ramah, para bodyguard mafia itu pun tahu bahwa kedatangan Carlton merupakan sebuah ancaman baginya. Mereka lalu menyerang Carlton dengan begitu beringasnya. Namun perlu diingat bahwa Carlton ini merupakan aktor film action yang cukup melegenda. Sudah tentu menghadapi bodyguard tersebut bukanlah masalah besar baginya. Dengan segenap tenaga dan beberapa jurus pukulan maut, si jago Carlton menghabisi nyawa bodyguard itu. Kemudian terkuaklah alasan mengapa Carlton datang ke gedung ini, yang mana ia sedang mencari seorang gadis yang telah dicuri oleh mereka. Salah seorang mafia yang berhasil kabur dari kejaran Carlton, dia pun melaporkannya kepada penjaga gedung. Melalui kamera CCTV, mereka berhasil menemukan lokasi di mana Carlton berada dan bergerak untuk mengejarnya. Sementara itu, pria tersebut menunjukkan lokasi di mana ia menyergap gadis yang dicari Carlton. Dan karena si Carlton ini orangnya nggak sabaran, ia pun menarik kunci pintu kamar itu yang diletakkan oleh si pelaku sebagai kalung di lehernya. Kemudian Carlton juga mengancam jika berani menyentuh keponakan tersayangnya itu, ia tidak akan segan-segan untuk membunuhnya. Setelah pintu dibuka, keponakannya yang bernama Haley itu tampak sangat histeris dan trauma dengan apa yang telah dialaminya. Namun saat si Carlton bertanya kepadanya apakah ada pria yang menyentuhnya, maksudnya melakukan hal yang tak senonoh gitu kepada si gadis manis ini, keponakannya itu pun menjawab, "Tidak, aku baik-baik saja." Namun tentu Carlton tidak begitu percaya dan langsung membawa si mafia ini keluar. Dan tiba-tiba dia pun mati tak berdaya. Beberapa penjaga gedung datang. Namun dengan pukulan maut yang dimiliki si Carlton, kedua penjaga itu pun juga harus mati. Carlton lalu melepaskan keponakannya itu dan terlihat sedang mengantongi sebuah flash disk yang ia dapatkan dari kalung pria tadi. Kemudian dengan hasil jeripayanya melawan beberapa penjahat, pada akhirnya Carlton dapat membawa pulang keponakannya itu dengan selamat. Sialnya, pria yang tadi sempat ia bunuh merupakan keponakan dari seorang bos mafia jahanam yang bernama Fernando. Fernando kemudian memerintahkan kepada Cruz yang juga keponakannya untuk membalaskan dendam atas kematian saudaranya itu. Kemudian Fernando menanyakan kronologi kejadian pembantaian massal yang mengakibatkan keponakannya itu harus meregang nyawa. Yang ternyata setelah ditelusuri, ternyata gadis yang ia sekap itu merupakan putri dari bawahannya sendiri, yang merupakan seorang pengedar barang haram yang bernama Walt. Fernando juga menanyakan perihal flash disk yang dibawa oleh keponakannya itu, yang sekarang entah di mana keberadaannya, yang kemungkinan besar telah jatuh ke tangan orang yang membunuh keponakannya, yang tidak lain ialah Carlton. Namun sampai sekarang Fernando belum mengetahui siapa sebenarnya orang yang membantai pasukannya itu. Beralih ke Carlton, dia pun berhasil mengantarkan Haley ke rumah dan bertemu dengan ibunya yang bernama Angela. Carlton menyuruh ibunya Haley untuk cepat-cepat berkemas karena kemungkinan besar sebentar lagi gerombolan mafia itu akan datang. Kemudian tampaklah seorang polisi yang bernama Jasper
yang ternyata telah menjalin kontrak kerjasama dengan Fernando. Dan Jasper ini mengenal Carlton yang ternyata merupakan seorang mantan tentara. Fernando menyampaikan kepada Jasper bahwa ia akan mengadili mantan tentara itu dengan caranya sendiri. Angela yang sedang mengemasi barangnya dan hendak pergi, harus terhenti langkahnya setelah melihat suaminya yang bernama Walt yang pulang entah dari mana. Walt berencana membawa keluarganya itu untuk pergi dari sana. Namun Angela menolak. Karena semua ini terjadi karena salah Walt sendiri yang berurusan dengan seorang mafia. Belum sampai mereka pergi meninggalkan tempat tinggalnya, Carlton melihat kedatangan 2 mobil polisi yang menuju ke arahnya. Karena ia tidak ingin bermasalah dengan polisi tersebut, ia pun terpaksa bersembunyi di sebuah gedung. Dan hal itu dilihat oleh Walt. Sesaat setelah itu, para polisi tersebut sampai dan langsung menangkap Walt, yang dilaporkan telah menyewa Carlton untuk membunuh beberapa pria. Jasper kemudian menanyai Angela tentang di mana keberadaan Carlton saat ini. Namun Angela mengelak dan tak mau memberitahukan keberadaan Carlton. Sialnya, si biang kerok Walt memberitahukan lokasi Carlton bersembunyi. Jasper pun mencoba memanggil Carlton dengan cara halus. Namun Carlton tak kunjung keluar. Hingga akhirnya ia memerintahkan anak buahnya untuk masuk ke dalam gedung dan membekuk Carlton. Carlton tentu tidak membiarkannya tertangkap begitu saja. Dan ia pun melawan, namun tidak sampai melukai polisi tersebut. Carlton keluar dengan membawa senjata. Jasper yang hendak menembak Carlton, ia ditubruk oleh Angela hingga membuat tembakannya melenceng jauh keluar angkasa. Dan Carlton pun berhasil kabur dengan mobilnya. Jasper lagi-lagi memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Carlton yang kabur menggunakan mobil polisi mereka. Dan sirine pun berbunyi dengan sangat elegan. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan Carlton pun terjadi. Karena tidak adanya halangan sama sekali dan karena si Carlton ini bukan pemain di film Fast and Furious, mobil polisi yang melaju begitu kencang akhirnya mampu mengejar Carlton. Namun Carlton begitu licin untuk ditangkap, karena akhirnya ia pun berhasil melarikan diri lagi dan mengejar Carlton yang mencoba lari darinya. Sementara itu Fernando dan juga pasukannya telah tiba di kediaman Angela dan memerintahkan Cruz serta beberapa anak buahnya untuk mengejar Carlton. Fernando menanyakan kepada Walt perihal flashdisknya yang hilang. Namun karena Walt tidak tahu sama sekali mengenai flashdisk yang dicari oleh Fernando, ia pun harus mati setelah timah panas yang ditembakkan Fernando menghujam deras ke kepalanya. Kemudian Fernando mulai menginterogasi Haley yang dari tatapan matanya tahu bahwa Carlton lah orang yang membawa flashdisk itu. Sementara itu, anak buahnya berhasil menemukan mobil polisi serta jeep yang dikendarai oleh Carlton. Salah seorang polisi berhasil dibekuk oleh Carlton. Namun sialnya polisi yang satunya juga menodongkan senjata ke Carlton. Sebenarnya dalam situasi ini, Carlton bisa saja membunuh kedua polisi tersebut. Namun karena ia tahu bahwa polisi tersebut orang baik, ia pun tak mau membunuh mereka. Sampai akhirnya Cruz pun datang dan membunuh polisi yang menodong Carlton. Sementara Carlton sendiri lari bersama polisi satunya. Aksi baku tembak dan beberapa adegan dramatis pun terjadi dengan begitu apik. Seperti film-film action lainnya, di mana polisi menjadi goblok mendadak dibanding sang bintang film, dan akhirnya polisi itu pun tertembak dan mati dengan sangat-sangat mudah. Sekarang menyisakan Carlton dan Cruz yang ternyata si Cruz ini cukup lincah juga kayak bintang-bintang film action gitu. Pokoknya si Carlton sempat dibuat kewalahan menghadapinya. Namun tetap saja, keputusan sutradara tidak bisa diganggu-gugat. Karena jika sampai Carlton kalah dan mati, maka film pun akan berakhir sampai di sini. Dan dari sini pasti kalian tahu jika perkelahian dimenangkan oleh siapa. Ada yang bisa bantu jawab? Yap, betul. Lagi-lagi si Carlton lah yang menang.
Beralih ke Fernando yang tak kunjung mendapatkan jawaban dari Cruz dan ia pun menyadari bahwa saat ini Cruz telah mati. Lalu Fernando memerintahkan dua anak buahnya untuk pergi mencari keberadaan Cruz dan memastikan keadaan. Dan mereka berdua pun akhirnya bertemu dengan Carlton dan hendak menabraknya dengan mobil. Namun Carlton begitu lihai dalam menghindar, hingga malah berujung merekalah yang harus mati. Namun sebelum itu, Carlton sempat menanyakan perihal apa isi flashdisk tersebut. Dan anak buah Fernando mengatakan segalanya kepada Carlton. Yang ternyata segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis ilegalnya itu ada di dalam flashdisk tersebut. Bahkan rekening bank sekalipun. Beralih ke Jasper yang tampak gelisah karena tak kunjung mendapatkan jawaban dari anak buahnya karena sudah pasti bahwa anak buahnya juga mati. Dan ia menyalahkan Fernando. Mendengar perkataan itu, Fernando malah mengancam Jasper bahwa ia akan mencelakai putrinya jika sampai Fernando berani mengkhianatinya. Mendengar ancaman itu, Fernando pun pergi meninggalkan lokasi itu. Sementara itu, Carlton telah sampai di lokasi dan hendak menyelamatkan keponakannya. Ia membunuh penjaga yang ada di sana. Sayangnya, salah satu dari anak buah Fernando melihatnya. Dan Fernando pun keluar rumah lalu mengancam Carlton untuk keluar. Karena jika tidak, ia akan membunuh keponakannya itu. Carlton akhirnya terpaksa keluar dan saat ini ia telah terkepung oleh anak buah Fernando. Dan Fernando mempertanyakan flashdisknya. Kemudian saat salah satu anak buah Fernando hendak mengambil flashdisk itu yang berada di balik jaket Carlton, Carlton langsung meraih pistol miliknya dan menembak beberapa anak buah Fernando. Aksi baku tembak pun terjadi di sini. Anak buah Fernando mulai mengelilingi rumah itu dan mulai merangsek masuk ke dalam. Karena khawatir akan keselamatan mereka, Haley mencoba menghubungi polisi negara bagian untuk membantunya meringkus Fernando serta anak buahnya. Sialnya, sebelum menghubungi polisi negara bagian, sekretaris polisi tersebut malah menghubungi Jasper. Dan Jasper pun bergegas ke sana. Sementara itu, salah satu peluru menembus plafon dan mengenai tangan Angela hingga membuatnya cedera. Kemudian Fernando menyuruh bawahannya untuk menyerbu masuk ke dalam rumah. Keadaan tersebut memaksa Carlton untuk naik ke lantai atas. Dan salah satu bawahan Fernando memberitahukan bahwa mereka telah terkepung di lantai atas dan tak bisa kemana-mana lagi. Mendengar penuturan anak buahnya itu, akhirnya Fernando pun mendekat dan masuk ke dalam rumah. Sementara itu, Jasper telah sampai di lokasi kejadian dan membawa shotgun yang ia genggam di tangannya. Carlton memerintahkan Angela dan Haley untuk keluar melalui atap rumah. Dengan terpaksa, kedua wanita itu pun meninggalkan Carlton sendirian. Gerakan mereka berdua dilihat oleh Jasper yang tengah mengawasi mereka dari kejauhan. Dan sialnya lagi, saat mereka lari, Fernando juga melihatnya. Lalu ia pun menyusulnya. Beralih ke Carlton yang tengah menghabisi para anak buah Fernando satu persatu. Sementara itu Fernando berhasil menemukan Angela dan Haley yang tengah mencoba kabur darinya. Dan ia menodongkan pistol pada kedua wanita itu. Namun tak berselang lama, tiba-tiba Jasper datang dan menembak Fernando hingga mati saat itu juga. Jasper kemudian menanyakan keberadaan flashdisk yang dibawa oleh Carlton. Beralih ke Carlton, walau sempat mendapatkan tusukan pisau dari berandalan tersebut dan sempat dibuat kewalahan dengannya, pada akhirnya Carlton mampu membunuh para mafia tersebut dan menyusul Angela dan Haley yang hendak diborgol oleh Jasper. Kemudian Carlton menembak Jasper. Dan dengan keberuntungan yang telah terkumpul selama puluhan tahun lamanya, tembakan Carlton mengenai rompi polisi yang ia kenakan dan tidak menembus tubuhnya. Tak langsung menembak mati polisi itu, Carlton terlebih dahulu memberikan pilihan sebagai kesempatan kedua kepada Jasper.
Dan bukannya memilih untuk menyerah dan mengakui kesalahannya, Jasper justru mengambil shotgun miliknya dan hendak menembak Carlton yang berada tepat di depannya. Karena itu merupakan pilihan yang salah, Carlton pun tak segan-segan membunuh polisi kotor satu ini. Dan berakhirlah perseteruan antara mafia dan mantan tentara tersebut. Namun film belum selesai karena masih ada masalah yang harus ditangani, di mana Carlton yang membawa flash disk yang berisi seluruh data rahasia milik Fernando itu, ia berikan kepada Angela untuk dibawa ke kantor polisi. Karena Carlton ini merupakan buronan kelas kakap, ia pun melarikan diri dengan mengendarai motor cross. Kemudian tak berselang lama, polisi negara bagian pun datang. Lalu Angela menyerahkan flash disk tersebut serta masalah yang ada di dalamnya kepada polisi. Dan lagi-lagi film pun berakhir dengan begitu santuy.